Ya, baik, sahabat-sahabat Muslimpreneur, alhamdulillah hari ini Bang Denny sedang berada di Jepang, tepatnya ada di kota Tokyo, dan hari ini Bang Denny berkesempatan mengunjungi yakni Tokyo Tower. Dan Tokyo Tower ini merupakan ikon di kota Tokyo, dan subhanallah ketinggiannya ini 332,6 meter, Allahu Akbar. Dan subhanallah hari ini Bang Denny didampingi oleh pejabatnya Hijrah Bank. Bisa. Beliau adalah Bang Jody. Bang, kita, nah, beliau ini di Hijrah Bank diamanahkan sebagai apa, Bang? SVP Strategic Community Management. Allahu Akbar, Bang. Marketing. Ini kita sambil jalan-jalan kita ngobrol-ngobrol ya, Bang ya. Iya, Bang Jody. Mungkin bisa jelaskan, Bang, sedikit pengalaman Bang Jody waktu Jepang. Bang Jody berkunjung ke kota Jepang. Fadul, Bang. Pasti Jepang tuh punya memori khusus. Dia pas negara yang disiplin, terus kemudian dia punya etos kerja yang luar biasa dan keramahan manusianya ya di sini betul-betul itu ngebantuin disiplin. Kemudian dia etos kerja, memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, dan juga mereka itu betul-betul taat pada aturan ya, sama Allahu Akbar. intinya mereka tuh betul-betul runut gitu ya, dan bekerja benar-benar targetnya tuh banyak, sehingga mereka di era generasi emasnya tuh punya banyak banget industri yang bagus-bagus di segala sektor, terutama teknologi industri, otomotif, makanan ya, kayak Yakult ya, terus Biore apa semua dari Jepang gitu. Nah, Toyota juga, insya Allah kita kunjungi nanti Toyota City, Bang Denny, insya Allah. Dan Masya Allah, Bang Jody, hari ini kita teman-teman KPMI, salah satu agendanya yakni field trip ya. Kita akan field trip ke salah satu pengusaha Indonesia yang sudah berkarir kurang lebih 16 tahun ya. Masya Allah ya. 16 tahun lebih berkarir di Jepang dengan holding company Sari Raya di Nagoya. Nah, mungkin Bang Jody bisa jelaskan tuh apa salah satu agenda kita di Jepang nanti. Nanti kita selain mengunjungi pameran Food and Beverage Expo, Fabex, juga mengunjungi Sari Raya, itu orang diaspora Indonesia yang kuliah di sini. Lalu Pak Teguh ini sukses ya membangun catering halal dan juga restoran gitu. Subhanallah. Dan juga kita mengunjungi Toyota City, Nagoya, dan beberapa kota seperti Osaka, dan juga beberapa titik di Tokyo. Bang, lihat Bang, pemandangannya Bang. Dan sahabat-sahabat Muslim, lihat. Kita hari ini berada di ketinggian 332 meter. Allahu Akbar. Subhanallah. Jannah. Sedikit cerita pengalaman Bang Jody ketika Bang Jody safar ke Jepang, spot-spot mana aja nih yang mungkin kita bisa explore gitu. Di Tokyo sebenarnya wajib berkunjung ke daerah Odaiba, karena di sana ada Rainbow Bridge sama patung Liberty, juga ada robot Gundam ya. Jadi kalau ikonik pariwisata lah. Dan pasar di Tsukiji Market. Cuma kita harus melihat yang mana yang halal ya untuk makanan. Benar-benar kita bawa kecap sendiri yang halal kalau mau makan sushinya, supaya tidak tercampur dengan sake atau zat-zat yang lain gitu yang tidak halal tentunya ya. Jadi beberapa titik di Asakusa, lalu Shinjuku, Shibuya itu bisa kita lihat. Yang paling terkenal itu ada Shibuya Crossing, yang penyeberangan zebra cross tapi tidak pernah sepi manusia itu. Jadi selalu ada yang nyebrang. Nanti kita bisa foto di situ dan bareng-bareng. Itu yang titik pariwisata mainstream. Tapi kalau mau berkunjung ke tempat-tempat yang tidak mainstream, sangat banyak di sini titiknya. Jadi Tokyo itu besar. Di pinggir kotanya pun juga banyak titik-titik mainstream gitu ya. Ada titik-titik pariwisata yang juga menarik lah gitu, dari sisi alam maupun sisi yang lain industri itu, karena Jepang ini betul-betul sangat negara yang filosofis ya. Baik, Bang Jody, sisi Jepang ini terkenal mereka ini sangat sangat disiplin ya, Bang Jody ya. Ya, betul. Itu gimana Bang? Kok bisa mereka menanamkan kedisiplinan gitu ya, sehingga mereka menanamkan budaya antri yang luar biasa, nggak serobot-serobot gitu. Punya value namanya ikigai. Jadi kayak dari kecil tuh sudah diajarin adab, etika, sopan santun. Kemudian pola makan mereka pun teratur gitu. Mereka disiplin, sudah diajarin makanan yang bergizi dari kecil gitu. Kayak makan, kalau antum lihat di sini anak-anak kecil tuh bekal makanannya tuh salmon, semuanya fresh gitu. Tuna. Jadi gitu mereka nggak makan ikan, nggak makan di mang-mang gitu ya. Iya, udah gitu budaya ikigai itu terinternalisasi dalam diri mereka masing-masing dari kecil. Namun pada saat ini di era 2022, 2023 mereka mengalami
declining population atau populasinya itu menurun. Nah, Karena itu sebabnya apa, Bang? satu, karena manusia itu memang harus menjadi makhluk yang humanis juga. Nah. Makhluk yang humanis itu berarti apa? Dia selain dia bekerja, mencari duniawi juga dia harus berpikir memiliki keturunan ya. Oke. Nah, itu bagian dari ibadah juga kan, menikah lalu memiliki keturunan. Nah, orang di sini malas memiliki keturunan sekarang karena apa? Karena mungkin biaya hidup yang mahal, lalu banyak beban-beban yang lain sehingga mereka tuh banyak berpikir dan juga banyak seperti robot gitu ya, dan sehingga manusianya itu kurang humanis. Nah, declining population, banyak sekolah yang tutup, tapi akhirnya pemerintah Jepang juga menganjurkan bagi keluarganya yang ingin memiliki keturunan, dia akan memberikan bantuan juga gitu. Subsidi lah ibaratnya, dan mengajak juga tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Jepang beberapa gitu, yang tenaga terampil ya. Banyak orang-orang Indonesia juga yang mengambil vokasi lah. Nah kan kalau di sini tuh banyak beasiswa juga ya, kayak bagi orang Indonesia seperti Monbuka Gusho. Terus ada scholarship yang dari S1, S2, S3 tuh lengkap. Kampus-kampus seperti Chiba University, Kyoto, Keio, Tokyo University, Waseda, itu beberapa titik kampus yang memang terkenal, terutama di bidang ilmu sosial dan juga ilmu yang industrinya gitu. Jadi banyak orang Indonesia pun yang belajar di sini gitu. Dan tipikal orang Jepang ketika dia udah suka sama orang bekerja, sampai usia tua pun, sudah usia pensiun masih dipakai Bang Denny. Wow. Karena mereka doyan kerja hobinya. Satu orang tuh bisa bekerja di 2 perusahaan kadang-kadang. Nah ini juga yang membuat mereka terlalu duniawi lah kadang-kadang. Dan katanya nggak bagus juga. Tingkat stresnya tinggi juga ya. Tinggi di sini, juga, Bang, terutama Bang di Jody, kota-kota besar gitu Bang Denny. Baik Bang Jody, ini kita sudah banyak sharing ya dengan Bang Jody berkaitan dengan kondisi warga negara Jepang yang populasinya makin menurun, bahkan bener apa enggak nih Bang Jody? Ada sekolah TK itu muridnya tutup, ya. sedikit dan bahkan sebagian dari mereka tutup gitu ya. Betul. Bahkan ada jalur kereta yang itu hanya mengantar 2 siswa saja tiap sekolah. Tapi ketika siswanya itu sudah selesai lulus dari TK atau sekolah SMP atau SMA-nya, jalur kereta itu pun tutup. Karena dia sekolah jauh gitu ya. Ada banyak di YouTube itu kisahnya di beberapa titik di Jepang. Jadi saking sepinya. Tapi sekarang mudah-mudahan ada ini lagi lah. Nah, kebijakan dari mereka, dia terbalap lah oleh negara-negara kompetitor tetangganya seperti Korea Selatan atau Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok gitu. Jadi memang generasi emasnya mereka tuh pernah ada gitu. Tapi sekarang mereka sudah mulai terbalap ya di sisi culture maupun sisi industri. Baik, makasih Bang Jody atas sharingnya. Mudah-mudahan bisnis trip hari ini bersama KPMI membawa manfaat. Banyak memberikan manfaat, inspiring, dan networking. Kemudian ide-ide baru tentang bisnis, dan subhanallah di sini saya banyak banget belajar tentang kedisiplinan, tentang komitmen. Kemudian saya belajar tentang di Jepang ini budaya ngantrinya sangat tinggi. Kemudian budaya menghargai orang juga sangat tinggi, subhanallah. Padahal ini negeri kafir ya. Artinya mayoritas mereka itu bukan Islam. Ateis bahkan. Ateis, bahkan agama mereka Shinto atau ateis ya. Ya, Shinto atau ateis. Tapi subhanallah, nah ini mungkin bisa menjadi inspiring, pelajaran penting buat kita bahwa konsep disiplin, konsep sopan santun itu ada di dalam Islam gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Bang Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.